Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Wolfram Tianus, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 1 Atap Tagalaga Bulu, Kabupaten Manggarai Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mariadin. Beliau adalah guru matematika dari SMP 1 Atap Tagalaga Bulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jadi Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti kita akan mengamati jalannya kegiatan atau proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi bagaimana proses jalannya kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas, dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, dan juga untuk mengetahui pencapaian kompetensi yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sebelum kita melakukan proses observasi, tentu diadakan yang namanya proses pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya Ibu yang akan saya ajukan kepada Ibu sebentar. Yang pertama, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Baik, sebelum masuk pada tujuan pembelajaran, jadi materi pokok yang nanti akan kita bahas pada pertemuan observasi nanti, yaitu materinya tentang kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini, yang pertama, peserta didik dapat mengenal konsep kesebangunan pada bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal sudut-sudut pada bangun datar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan dua bangun datar sebangun atau kongruen. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini. Oke, jadi materinya itu berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen pada bangun datar, ya Ibu. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang nanti akan diobservasi seperti itu? Untuk area pengembangan yang akan dicapai, yang pertama itu pada aspek pengetahuan, dan yang kedua pada aspek keterampilan. Iya, jadi ada 2 aspek ya Ibu ya. Iya. Ada aspek pengetahuan dan juga yang kedua itu aspek keterampilan. Iya. Kemudian bagaimana dengan rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin ada strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk rancangan strategi pembelajaran, saya ingin pada pertemuan kali ini saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan pada sosial dan emosional peserta didik. Untuk model pembelajaran yang akan digunakan yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dengan metodenya itu yang pertama diskusi kelompok, yang kedua tanya jawab, yang ketiga penugasan. Oke, baik. Jadi strateginya itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada pembagian kelompok, kemudian model pembelajarannya itu PBL atau pembelajaran berbasis masalah, kemudian dengan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Ibu. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Media pembelajaran yang saya gunakan nanti, yang pertama medianya itu ada laptop, dan yang kedua ada LKPD, Iya, laptop dan LKPD. Terus alat-alat yang saya akan gunakan, yang pertama itu ada
kaleng cat yang akan digunakan untuk mengetahui apakah kedua kaleng itu sebangun atau tidak. Terus ada lagi kardus untuk menentukan apakah dua bangun kongruen atau tidak. Banyak juga alat-alat seperti penggaris, ada juga dua figura yang ukurannya sama, ada pas foto dengan ukuran berbeda. Jadi itu alat yang saya gunakan. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan pada jam keberapa? Untuk waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Rabu pada pukul 8.30 sampai 9.30. Oke, baik. Baik Ibu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Kemudian nanti kalau Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir nanti yang disebut dengan percakapan pasca observasi. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita barusan? Oke, yang saya pelajari dari percakapan kita kali ini adalah yang pertama, kita perlu persiapan dalam melakukan suatu kegiatan, harus ada persiapan. Yang kedua, apa yang kita jalankan itu harus benar-benar sesuai dengan yang tertuang di dalam rencana pembelajaran kita nanti. Terus, dan yang ketiga, bahwa perlu ada diskusi antara sesama guru supaya ketika ada kekurangan nanti itu bisa dipelajari bersama dan dievaluasi bersama. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari berikutnya tanggal 24 itu ya. Jadi demikianlah percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti dalam surga. Berdoa kami pada hari ini dan maafkan kami seperti kami mengampuni dosa pada kami, dan jangan masukkan ke dalam cobaan, dan bebaskan kami dari Allah. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Claudia Kalimantan dengan judul sini. Alasannya kenapa? Sakit. Oke, baik. Jadi materi kita untuk hari ini, kita akan mempelajari materi tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Bangunan dan kekongruenan bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
pada pembelajaran kali ini, yang pertama itu tujuan pembelajaran ini dicapai. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal dua bangun sebangun. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan sudut-sudut pada bangun datar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan dua bangun datar sebangun atau kongruen. Oke. Untuk memahami materi-materi ini, saya akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ya, saya akan membagi kalian dalam bentuk kelompok dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Saya sudah siapkan LKPD-nya. Di depan meja ini, saya minta kalian tentukan mana benda-benda yang sebangun. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda ya, dengan bentuk ukuran masing-masing. Saya minta kalian tentukan dari benda-benda ini mana yang sebangun. Ya, mana yang sebangun dan yang bukan. Oke, sekarang silakan kerjakan di LKPD-nya masing-masing itu. Dari ketujuh benda ini, tentukan mana yang sebangun dan mana yang bukan. Diskusikan bersama kelompoknya, ya. Bisa pahami nih? Ya. Oke. Silakan kerjakan di lembar kerja yang sudah dibagikan tadi. Mana yang sebangun? Ya. Alasannya kenapa kalian pilih kedua benda itu sebangun, ya, disertakan dengan alasannya nanti. Kalian bisa lihat benda itu di depan. Benda mana? Ya, sebangun. Untuk memudahkan kalian menentukan benda ini, saya pakai nomor list dari sini ya. Ini nomor 1. Di sini angkat bendanya, tunjukkan ya.
teman-teman, misalnya benda nomor 1 dengan nomor 2, apakah kedua benda ini sebangun atau tidak? Nanti kamu jelaskan ya alasannya. Mau siapa yang gini? Nanti akan bendanya. Silakan saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan perbedaan dari setiap benda yang ada di depan. Benda nomor 1 dan benda nomor 2. Benda merupakan benda yang tidak sebangun atau kongruen karena memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Benda nomor 2 dan benda nomor 3 sebangun karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Benda nomor 2 dan benda nomor 3 dan benda nomor 4 tidak sebangun atau kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Benda nomor 4 dan benda nomor 5 sebangun karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Benda nomor 5 dan benda nomor 6 tidak sebangun atau kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Benda nomor 6 dan benda nomor 7 tidak sebangun atau kongruen karena memiliki bentuk yang berbeda. Teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok berikut. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan kerja kami. Waktu selanjutnya saya akan memberikan kepada materi. Terima kasih. Katakan yang diberikan kepada buah. Nomor 2. Benda yang dibangun yaitu nomor 2 dan 3 karena memiliki ukuran yang sama. Yang ketiga, benda yang tidak sebangun yaitu nomor 3 dan 4 karena nomor 3 memiliki ukuran yang lebih besar dan bukan nomor 4. Nomor 5, benda yang tidak sebangun yaitu nomor 5 dan 6 karena ukuran benda nomor 6 memiliki ukuran panjang dan lebar daripada ukuran benda nomor 5. Nomor 6, benda yang tidak sebangun yaitu nomor 6 dan nomor 7 karena memiliki bentuk ukuran yang berbeda. Teman-teman, keluar saja hasil kerja. Sekian dan terima kasih. Sudah mempresentasikan hasil kerjanya tadi ya? Ya. Oke. Perhatikan baik-baik bentuk bangun nomor 1 dengan nomor 2 ini. Bentuk bangunnya dulu ya? Bentuk bangunnya dulu. Apakah sama atau tidak? Sama. Sama atau tidak? Sama. Sama ya? Ya. Bentuknya sama. Jadi kedua benda ini adalah sebangun. Ya, bentuknya sama. Sekarang saya bandingkan ini dengan nomor 2 dengan nomor 3. Ini kedua kali ini bentuknya Sama. Bagaimana dengan ukurannya? Sama. Ukurannya sama. Kedua benda ini juga
ketiga, syarat yang pertama itu adalah memiliki bentuk yang sama. Bentuknya, ya, itu yang harus syarat pertama, memiliki bentuk yang sama. Dan yang kedua, ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda. Yang pertama itu bentuknya sama, ukurannya berbeda. Walaupun ukurannya berbeda, maka dia bisa dikatakan sebangun. Sebangun. Terus untuk mengetahui ukurannya, yaitu kita harus mengukur setiap sudutnya. Misalnya benda ini, kedua benda ini, yang bentuknya ini berbentuk apa ini? Berbentuk kubus atau apa ini? Perhatikan baik-baik. Ya? Kedua benda ini sebangun, ya? Berbentuk balok. Kedua benda ini sebangun. Sebangun. Dilihat dari bentuknya karena sama-sama berbentuk balok. Bagaimana dengan sudut-sudutnya? Sudut-sudutnya. Untuk mengetahui perbandingan sudut-sudutnya, kita harus mengukurnya menggunakan penggaris. Ya, menggunakan penggaris. Sudah siapkan penggaris? Ya. Oke. Jadi saya ukur panjang dengan lebarnya. Jadi sudah dapatkan dia punya panjangnya untuk yang ini 22 cm dan lebarnya ini 21 cm. Sekarang untuk bangun yang kedua ini, panjangnya tadi 10 cm, lebarnya 8 cm. Untuk mengetahui kedua benda ini sebangun atau tidak, kita harus yang pertama tadi memenuhi dua syarat. Yang pertama bentuknya sama. Yang kedua ukurannya itu memiliki nilai perbandingan yang sama. Bisa paham tidak ini? Ukuran bangunnya memiliki nilai perbandingan yang sama. Memiliki nilai perbandingan yang sama. Misal lebarnya 21 berbanding 8. Sama atau tidak nilai perbandingannya? Berbeda ya, tidak sama. Jadi karena nilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sama, maka kedua bangun ini dikatakan apa? Dikatakan apa? Sebangun. Ya, tidak sebangun. Jadi saya jelaskan sekali lagi, syarat dua bangun dikatakan sebangun. Yang pertama, memiliki bentuk yang sama. Itu yang pertama. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Misalnya tadi sisi panjang ini dengan ini
nilai perbandingannya sama, harus 2 berbanding 1. Terus di sini tadi 21 berbanding 8, berarti dia tidak sebanding. Sehingga ini tidak sebangun. Ya. Kalau 2 berbanding 1, maka sisi yang lainnya juga harus 2 berbanding 1. Bisa paham ini? Bisa? Kalian pernah difoto dan foto kalian itu dicetak dengan ukuran 2x3, 3x4 dan 4x6. Pernah dicetak fotonya seperti itu, ukurannya seperti itu? Pernah? Oke. 2x3 dengan 4x6. Kalian bisa bayangkan toh? 2x3 dengan 4x6. Apakah sebangun atau tidak? Ya. 4x6 lebarnya berapa? Panjangnya 6. Oke, sekarang apakah 2x3 dengan 4x6 itu sebangun atau tidak? Figuran foto. Foto itu berukuran berapa kali berapa? Biasanya kalau dicetak seperti itu ukuran fotonya adalah 10R ya. Ukurannya 10R. Kedua foto itu, kedua figurannya ini dia kongruen. Ya, kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Ya, bentuk dan ukurannya sama. Sekarang gambar yang kedua. Di situ ada gambar kapal ya. Walaupun di sini kapalnya tidak ada, tapi kita bisa lihat di gambar. Itu adalah gambar kapal. Sekarang, apakah kedua gambar kapal tersebut kongruen atau tidak? Tidak kongruen. Sebangun atau tidak? Sebangun. Sebangun tetapi tidak kongruen. Oke, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, saya minta kalian buat perbedaan. Apa yang perbedaan mendasar dari kedua bangun dikatakan kongruen atau sebangun? Yang membedakan kedua bangun kongruen atau tidak? Ayo. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kesimpulan yang saya miliki dari perbedaan sebangun dan kongruen. Dua buah bangun dikatakan sebangun karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sedangkan dua buah bangun yang dikatakan kongruen karena memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Oke, menurut Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil dari kesimpulan saya. Jika dua bangun dikatakan sebangun, maka ukuran dan bentuknya sama. Sedangkan jika dua bangun dikatakan kongruen dan ukurannya sama. Oke, tepuk tangan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kesimpulan yang saya buat. Dua bangun dikatakan sebangun jika bentuk dua benda tersebut sama. Dua bangun dikatakan kongruen jika ukuran dua benda tersebut sama. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dua benda dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama, ukuran yang sama, dan besar sudut yang sama. Sedangkan dua buah benda dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk yang sama namun memiliki ukuran yang berbeda. Tepuk tangan. Jadi, saya jelaskan sekali lagi bahwa kedua benda dikatakan sebangun dengan baik-baik apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, memiliki bentuk yang sama.
ukuran sisi yang bersesuaian sebanding. Dan yang ketiga, besar sudut pada sisi-sisi yang bersesuaian sama. Itu untuk dua bangun sebangun. Untuk dua bangun dikatakan kongruen, syaratnya juga harus 3. Yang pertama, bentuknya sama, ukurannya sama. Ya, bentuknya sama, ukurannya sama, besar sudutnya juga sama. Di situ yang berbeda antara kongruen dengan sebangun ada pada syarat yang keberapa? Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Dewi maju. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi dengan saya Wolfram Tianus, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 1 Atap Tagalaga Guru, Kabupaten Manggarai Timur. Saya masih ditemani oleh Ibu Ri sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Bagaimana keadaannya siang hari ini? Sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Di percakapan pasca observasi ini akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang barusan kita laksanakan tadi, di mana kegiatan ini untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang telah kita lakukan, kemudian untuk melakukan evaluasi terkait dengan bagaimana jalannya kegiatan atau proses observasi yang barusan kita lakukan bersama. Jadi bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi? Perasaan saya merasa senang sekaligus merasa grogi. Oh baik, jadi mungkin ini masih dalam tahapan awal bahwa ya memang kegiatan observasi awal yang mungkin boleh dikatakan baru pertama kita melakukan kegiatan observasi seperti ini. Baik, mungkin bisa diceritakan kembali terkait dengan area pengembangan tadi yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu telah lakukan tadi di dalam kelas. Baik, untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan tadi, yang pertama itu bagian di aspek pengetahuan. Yang kedua adalah aspek keterampilan. Langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, di awal saya masuk, saya mempersilakan anak-anak untuk membuka pembelajaran dengan berdoa. Yang berikut, langkah berikutnya adalah dengan mengecek kehadiran siswa. Setelah mengecek kehadiran siswa, dimulai dengan materi. Saya menyampaikan materi pokok dan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Terus yang berikut, langkah berikutnya saya membagi siswa dalam bentuk kelompok. Setelah membagi siswa dalam bentuk kelompok, saya membagi LKPD untuk dikerjakan oleh siswa secara bersama-sama di dalam kelompoknya. Oke, jadi boleh dikatakan bahwa sudah sesuai dengan alur yang sudah Ibu susun atau Ibu rancang dalam modul AJAL, boleh dikatakan seperti itu ya Ibu?
Kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan itu telah dilakukan, apakah sudah berhasil ataukah mungkin masih ada kendala-kendala atau permasalahan dalam kegiatan atau proses pembelajaran? Baik, untuk area pengembangan yang sudah dijalankan tadi, sebagian besarnya sudah berhasil, namun beberapa masih banyak yang belum sesuai dengan ekspektasi. Oke. Iya. Jadi masih ada beberapa kendala dalam proses pembelajarannya seperti itu. Kira-kira menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Baik, kendala yang pertama itu mungkin berasal dari diri saya sendiri, kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan karena kegiatan ini saya nilai kegiatan yang mendadak. Jadi kurang persiapan dari saya. Itu yang pertama, terutama untuk media pembelajarannya. Media pembelajaran dan alat pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran. Terus yang kedua, siswa terlalu banyak jumlahnya di dalam kelas sehingga untuk mengkoordinasi mereka itu agak susah. Terus siswa kurang aktif selama proses pembelajaran dan mereka kurang fokus. Ketika diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka, banyak siswa yang tidak antusias. Jadi itu kendala-kendala yang saya temukan. Iya. Kira-kira bagaimana rencana ke depannya terkait dengan bagaimana mengatasi kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan terkait dengan proses pembelajaran di kelas? Baik, untuk kedepannya yang harus saya perbaiki yaitu dari diri saya sendiri, persiapannya dulu. Persiapan harus sematang mungkin. Terus yang kedua, untuk membuat kondisi kelas yang kondusif dengan pengaturan siswa yang tertata atau terbagi dalam kelompok kecil saja. Jangan terlalu membuat siswa itu terbagi di dalam kelompok yang jumlahnya agak banyak, itu susah untuk mengkondisikannya. Terus yang berikut, berusaha membangun suasana kelas yang baik supaya siswa itu nyaman saat proses pembelajaran dan fokus untuk mengikuti pembelajaran. Oke, mudah-mudahan segala rencana, segala program ke depannya terkait dengan perubahan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Saya akan tunggu nanti cerita-cerita Ibu berikutnya, apakah sudah bisa terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dalam kaitannya dengan rencana Ibu tentang proses pembelajaran atau tentang apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Saya akan perbaiki atau mengevaluasi. Saya akan memperbaiki pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi ya karena memang kita sekarang sudah masuk pada tahun pelajaran baru, saya rasa itu merupakan waktu yang sangat baik di mana kita bisa memperbaiki segala proses belajar yang sudah kita lakukan tadi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dilaksanakan. Baik, demikianlah percakapan saya terkait dengan supervisi akademik yang sudah kami lakukan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ri untuk kegiatan hari ini dan saya akhiri, selamat siang.